Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlilhu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang saya hormati Kepala Desa beserta jajaran, masyarakat beserta tamu undangan yang saya hormati pula. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam sosialisasi produk GMO dalam Islam di Desa Sukasari. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, amin. Bapak Ibu tentunya sebagian mungkin sudah tidak asing dengan produk GMO yang sering kita temui. GMO yang juga bisa kita kenal dengan sebutan rekayasa genetika. Ini merupakan dasar dari bidang bioteknologi yang meliputi manipulasi gen, cloning gen, kemudian ada DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetika modern dengan menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transfer materi genetik dari sel, jaringan, maupun organ. Bioteknologi sendiri merupakan cabang ilmu biologi yang biasanya ini mempelajari tentang teknologi pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai guna bagi manusia. Salah satu teknik dalam bioteknologi adalah GMO atau rekayasa genetika. Prosesnya, seorang peneliti ini nantinya akan menyisipkan potongan gen hewan atau tumbuhan ke dalam gen atau bakteri. Kemudian nantinya gen bakteri tersebut akan dimasukkan ke dalam hewan atau tanaman sehingga dihasilkan suatu produk yang biasanya kita sebut dengan GMO atau Genetically Modified Organism. Nah, hasil dari rekayasa genetika ini dapat berupa varietas tanaman atau ternak dengan sifat yang lebih unggul dan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Kemudian hadirin sekalian, di Indonesia tanaman transgenik ini sudah mulai masuk sejak tahun 1986 yang dikembangkan di produk yang dikembangkan diantaranya ada padi, tomat, pepaya, singkong, dan kentang. Dengan menambahkan gen yang memiliki sifat resisten terhadap salinitas, hama, dan kekeringan yang dimasukkan ke dalam tanaman tersebut. Pengembangan produk tanaman transgenik di Indonesia melibatkan beberapa universitas dan instansi untuk pengembangannya. Perlu diketahui juga Bapak Ibu, meskipun memiliki banyak manfaat, namun produk GMO ini memiliki kontroversi dalam penggunaan atau pemasarannya. Terdapat beberapa kalangan yang menolak GMO atas dasar beberapa alasan. Nah, yang pertama ini alasan kesehatan. Di mana adanya kekhawatiran dari beberapa orang bahwa GMO dapat menimbulkan alergi pada manusia. Kemudian alasan yang kedua adalah dampak lingkungan, di mana produk transgenik itu dianggap dapat mengganggu keseimbangan ekosistem karena dapat membuat hama atau gulma menjadi resisten atau tahan di lingkungan tersebut. Nah, yang ketiga alasannya adalah aspek kehalalannya. Ini tentunya berkaitan dengan agama, di mana GMO ini dikhawatirkan menjadi haram apabila gen yang disisipkan berasal dari bagian yang diharamkan, seperti tubuh manusia dan babi. Tapi hal ini telah diatur dalam Halal Food Council International, di mana di sana telah mengatur makanan halal berarti makanan yang diizinkan berdasarkan hukum Islam dan harus memiliki beberapa persyaratan berikut agar bisa dipasarkan di masyarakat. Nah, pemerintah juga memiliki andil atau bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi produk-produk hasil rekayasa genetika untuk memastikan halal atau tidaknya. Nah, pemerintah ini memberikan rambu-rambu dan mengatur tentang penentuan produk pangan dari bioteknologi.
Dan MUI juga mengeluarkan fatwa yaitu nomor 35 tahun 2013, di mana fatwa tersebut khusus dibuat untuk mengatur produk-produk rekayasa genetika, sehingga produk-produk yang telah berada di pasaran yang telah mempunyai label MUI dan BPOM dipastikan insya Allah kehalalannya. Kemudian pemerintah tidak hanya memperkuat rambu-rambu dan kelembagaannya, tapi juga memperkuat kemampuan laboratorium untuk mendeteksi produk hasil rekayasa genetika dan untuk menguji kehalalannya pada bahan pangan dan produk olahan. Jadi Bapak Ibu, selama produk hasil rekayasa genetika tidak mengandung bahan yang diharamkan dalam syariat Islam dan telah melalui uji BPOM dan halal MUI, maka diperbolehkan untuk mengkonsumsinya. Karena dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib, maka akal, jiwa, dan raga manusia akan senantiasa terjaga sehingga amal ibadah yang dilakukan bisa optimal dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat menambah ilmu pengetahuan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.